BD-nya sudah PNNT, lalu ulun menerima ajar ulun qabiltu jazakumullah bil khair ajaranallahu bima ataita baraka bima ataita wa ja'alahu laka tahura. Ini harta BD ini sudah ulun terima, misalkan berlima atau bertiga atau berdua misalnya, itu sudah harta ini kami terima dan kami miliki. Nah, karena kami miliki berarti kan milik kami nama dari mana? Nah, lalu supaya benih ini kami tidak kawin membagi, masa kami ujuk-ujuk membagi? Sebab kami tahu apa orang benih itu gagah orangnya, kawan membagikan benihnya. Nah, lalu disarankan, nah, benih kami terima, kami miliki, kami serahkan lawan pian pulang membagikannya. Dasar aja hendak pian bagi benihnya atau hendak pian jual. Nah, jadi guru benih ini ulun seorang nama nokarinya. Nah, mohon pian nama nokarinya, maka pian bakat nama kami nang bertiga. Nah, jangan kayak nang kebesaran lawan pian, dasar pian lain karena baginya bentuk apakah gurunya sudah boleh ku jual aja lawan siapa pian menjual. Nah, pian monokarit lah, monokarit jadi lawan siapa pian menjual dan pian menjual kecuali dia manahe bila pian menjual jualakan. Nah, kecuali dia gurunya jualakan, tapi dia pian aku nama monokaritnya. Amun pian menjual kalian boleh, tapi amun pian nama nongkari kita harus sepakat rawan kami nama menerima tadi. Nah, seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نور علينا من الظلام وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله شرف الأنام. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد صاحب الكرام وعلى آله وأصحابه من تبع بإحسان إلى يوم التمام. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي سدد لساني تسر درسكم على سبيل النيات بنعم. حشر فنادى فقال واذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا بالمدح يا فتاح زل ذكرهما بنعم النبي علم قلوبنا. اللهم سمع شهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, diberikan kesehatan, diberikan keafiatan, diberikan kekuatan dan diberikan himmah taufik hidayah melangkahkan kita kaki kepada tempat majelis ilmu, majelis amal, majelis ibadah dalam rangka kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar dari Allah tersebut kita syukuri. Semoga Allah selalu menambahkan nikmatan dengan kehadiran kita di majelis ilmu ini menjadi wasilah Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, Allah mengabulkan segala hajat kita, Allah meluaskan rezeki kita lagi halal lagi banyak, Allah memberikan kepada kita pasangan keturunan yang saleh dan salihah, dan Allah memudahkan segala urusan kita, dan Allah menjauhkan kita dari segala bala bencana, fitnah, musibah, aib dan malapetaka, dan Allah menggulungkan kita bersama-sama oleh Allah di dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas para sahabat kerabat ila yaumil qiyamah. Melanjutkan kajian kita kitab Sabilal Muhtadin karangan Datuk Kalabayan halaman 15
jilid kedua. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi jami'i 'ulumihi wa asyarana bi subhan billahi amin. Syahadat makruh meninggalkan tahiyatul masjid dengan tiada uzur. Nah, jadi kita ke masjid itu kada ada uzur, makruh kada menggawi. Jadi bila ke masjid itu jangan masuk suara, harus sembahyang tahiyatul masjid, karena masjid itu rumahnya Allah. Makruh meninggalkan uzur. Maka apabila masuk seorang ke dalam masjid, maka didapatinya sembahyang fardu hampir didirikan. Sekira-kira jika dikerjakannya di atas masjid itu, niscaya pullah atasnya fadilah takbiratul ihram serta iman. Janganlah dikerjakannya tahiyatul masjid. Nah, kita masuk masjid, lalu imam atau bilal hendak aman kita tahiyatul masjid, kita terlambat takbiratul ihram. Nah, bila nyata itu kada usah disidir sembahyang tahiyatul masjid, karena ini kada sampat. Nah, kalau melihat dari kalimat ini, takut luput fadilah takbiratul ihram. Artinya apa? Apabila kita sholat berjamaah itu harus sesegeranya kita takbiratul ihram. Bila menjadi imam, Allahu Akbar. Nah, kita terus Allah jodoh. Jangan beleh-leha. Tak lebih beleh-leha. Lain acil leha lain. Beleh-leha santai dulu aja sambil memiliki apa aja. Model lagu santai aja boleh. Karena fadilah berjamaah itu semakin kita cepat umpat berihram semakin afdal. Makanya derajat itu beda-beda fadilahnya, tergantung kita sejauh mana kita sesegeranya memperbaiki takbiratul ihram itu. Nah, jadi kita itu berusaha bila sudah imam Allah, kita harus maka kita merancangkan biasanya tarawih. Ya Allah, hanya berdiri. Nah, ini sayangnya kita tahu orang ini. Apa guru jarang apa? Ya itu Pak. Ya kalau kadang-kadang memang berhikmat itu Pak. Yang memang kembali ke lapah itu di situ. Dan memang kenapa kita itu ibadah jadi lapah? Karena kita mengerjakan ibadah itu belum dari hati. Kita mengerjakan ibadah itu masih dari rame-rame, masih dari umpatan, masih dari bawaan arus gitu. Ada apa namanya makam kita dari bawah. Tapi tingkatkan itu, tingkatkan. Kita beribadah berdasarkan dari hati kita. Beribadah itu nang kayak apa? Sekira ibadah itu jadi kebutuhan pokok kita. Ibarat kita tuh perlu makan 5 kali sehari misalnya, atau kita perlu membaca Quran. Jangan sampai sembahyang itu seakan-akan Tuhan memerlukan kita. Nah, karena itu lalu kita malas. Tapi jadikanlah salat itu keperluan kita. Pokoknya aku bila dalam sembahyang rasa kada nyaman. Bila dalam bersalli waktu sampai dalam sembahyang, pokoknya ini ada tenang hidup. Cara tenangnya harus sembahyang. Oleh karena itu lalu kita sembahyang. Nah, itu. Jadi tingkatkan kita dalam ibadah itu nangkaya kitanya itu memerlukan ibadah itu bukan sebagai kewajiban. Bila kewajiban ya rasa saja, karena kita merasa kewajiban. Tapi mendingan pulang
daripada parah seakan-akan kayak kada wajib tanah aja. Zuhur kada sembahyang santai, asar kada sembahyang damai, maghrib kada sembahyang udah bapak padahal kewajiban. Nah, jadi oleh karena itu kalau melihat dari sisi, maka ketika kita berjamaah itu sesegeranya bila imam siap kita punya diri melihat orang Subhanallah, tahu orang Subhanallah, kita ini kan orang Hindu. Nah kalau orang Subhanallah sebelum kamat itu ini makmumnya berdiri yang sudah. Nah sebelum kamat, makanya di mana sebagian masjid ada tulisan, misalnya imbah azan pertama itu 5 menit kamat, sebelum sampai 5 menit itu berdiri yang sudah orang. Nah jadi imamnya itu berdiri juga sudah di imaman, jadi sudah sampai bila Allahu Akbar sudah siap. Ada kita kamat sudah masih imamnya belum berdiri juga. Imamnya belum berdiri juga, makmumnya sudah ya dari sampai kalau ada dia sudah tak anak pula membaca ayatnya sabis marabbikal a'la lagi ngelar pula dan hafal sampai sudah para habis hanya berdiri. Nah ini melalaikat termasuk ada kategori melalaikat. Nah itu yang disebut dalam Al-Quran fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sembahyang. Nah itu sembahyang dia celaka apa alladzina hum an salatihim sahun, mereka dalam salatnya itu lalai kainah sudah dalam sembahyang dia doain mendingan itu ya jikiran nih ya sampai ada turun tidak pada masjid sudah sampai bisa turunan pada masjid turun ke Jepang duduk boleh kita pulang ke Jakarta ke rumah singgah 2 room padahal sudah di dalam masjid. La ilaha illallah, nauzubillah min zalika. Padahal Allah Ta'ala nyuruh kita masuk ke dalam masjid seperti itu. Nah kita kembali. Jadi tahiyatul masjid jadi apabila takut lalai imam terlambat 4 takbiratul ihram, jadi kada usah tahiyatul masjid. Jadi hendaklah dia berdiri sambil menanti sembahyang fardu. Nah, jadi berdiri ya dulu. Tapi kebanyakan kita tuh supan. Yalah. Supan kelapa. Orang duduk orang berdiri ya kan apa-apa. Cuma duduk udah boleh. Kan duduk ada boleh. Haruslah ya masjid. Aman tahiyatul masjid. Keburu kamat, nah jadi biar dia berdiri ada itu biasa saja. Memang kita sopan karena kita memandang kepada manusia. Kalau kita memandang kepada Allah, kada sopan kita. Nah sama kita ke majelis ilmu, ke majelis taklim, bila memandang kepada manusia, iya nasupan. Ujak kulir turun, lawas kada turun sopan. Ini namanya memandang kepada manusia. Tapi pandanglah kepada Allah. Ya Allah, aku nih lawas kada hadir ke majelis turun. Atau kalau ke majelis aku aja sopan turun aja. Kada nyumbang aja. Jangan menyumbang kada wajib lah. Kalau yang karena ada kotak abang turun. Jangan. Itu langsung karir aja ke sepian tun TV nonton TV kalau sudah jangan duitnya ada untuk orang-orang duitnya belum ada lagi. Artinya jangan karena itu, artinya kita jangan memandang manusia, jangan sumpah urusan agama, jangan sumpah termasuk batakun. Kita ada tanya jawab, ada masalah takun nakal
Bila ulun kada dapat menjawab, biar kita kata guru ulun tawaran guru juga. Kan kita ada urusan agama jangan didiamkan. Karena urusan agama ini menyangkut kehidupan kita dunia dan akhirat. Nah, jadi beginilah. Karena jika dikerjakan di hadal masjid atau duduk pada ketika itu niscaya makruh. Nah, makruh orang kamat sudah kita masuk ke masjid, muntahiyat dalam masjid, terlambat empat berimaman, itu jadinya makruh jadinya. Nah, jadinya makruh. Yang demikian dan jadi tiada luput fadilah takbiratul ihram serta imam dengan mengerjakan sembahyang tahiyatul masjid. Maka tiadalah makruh sembahyang tahiyatul masjid ketika itu hanya sunat dua. Mulanya sampai pada demikian lagi makruh sembahyang tahiyatul masjid bagi khatib yang masuk ke dalam masjid padahal sudah waktu khutbah. Nah, ini lalakian pian kada ya kada. Ini yang saya lalakian ada tugas jadi khatib. Ini pian bila jadi khatib itu dianjurkan datang ke masjid terlambat. Kada dulu. Total lebih afdal. Kenapa? Supaya khatib jangan ngantuk. Mun khatib berdahulu datang, kita ada mengantuknya. Waktu di mimbar sarawah. Nah, itu sunat maksud berlambat artinya para sudah hendak sampai turun ke masjid kita. Nah, itu sunat. Ada yang khatib terlambat datang, jadi si Bilal sudah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sampai ujungnya wa ta'zima. Hatib datang, orang masuk ke masjid. Wajar si Hatib, aku di dalam masjid dulu lah, udah boleh lihat. Langsung saja Hatib tuh, langsung saja mimbar. Nah, itu kada perlu tahiyatan masjid. Bila sudah saat naik ke mimbar, ada leh kaitan baju dia, ada. Ulun pernah mengalami, ulun seorang. Dan ulun mengalaminya apa? Muhutbahnya bersalawat. Ulun hendak pulang ke Samarinda. Nang ke Samarinda ini kan bersalawat, baju jangan handap kerja. Hendak nyebrang pilih kita pilih Sungai Lawang. Tapi masjid nang dulu pengalah lain masjid pengalahnya. Mahalus. Anak berbuat dileti jam amun berbuat dipilih kita sempat berjumat lebih baik kepada dosa berarah yang kecerita diputuskan kerja jadinya berarah berjumat di masjid sini aja sembahyang duduk di luar karena di masjid ini banyak gajuan kemudian di luar aja karena merasa musafir ya hendak pulang. Nah, sampai tundung sampai azan pertama sembahyang sunat sampai bilalnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sampai ujungnya wa ta'zima. Aturannya kan khatib naik hadang naik khatibnya nang di mukanya canggang ke kiri canggang ke kanan mana khatib kadada orangnya begemis kayak gini. Nah, berdiri Bapak Ibu, siapa yang bisa naikkan hatibnya kada datang. Hatibnya kada datang. Ada Abu Taib paling lagi masjid. Rupanya ada nabi nang dulu di luar. Turun di luar. Masjid itu mau lawan betul. Pak Supiani naiki. Aku terpuji dengan hadap dan salawat. Kada lagi aja. Jadi rupanya bersuara, Pak, ini ada nah orang tua ini nah aja. Jawabnya, Ipan naikkan, orang ada lagi daripada kita belikan. Akhirnya apa? Mau ketemu dari dua jalan masuk ke dalam masjid, masuk ke masjid, ambil sorban. Nah, karena baju tangan anda, sokolakan kayaknya.
baju tangan Anda. Nah, ambil tongkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai mohon khutbah panjang saja biar khutbah baju tangan Anda, maka berselawat pulang. Sedangkan khutbah itu orangnya bertapih ya kalau Fajar masyarakat annal khutbah tabiha khutbah bertapih sedangkan berselawat. Nah, terjadi itu. Aneh ya kada siap juga. Rupanya kaumnya ini kan bisa khutbah juga. Kan jadi cari kaum cari yang bisa khutbah. Kejadian itu lawas sudah hampir 10 tahun lebih. Nah, jadi udah kejadian 10 tahun lebih. 2 bulan yang lalu ada orang ngisi ceramah di Prakarana berkisah loh. Wah ini bagus masjid hanya beda jauh masalah masjid itu lagi namburuk naik khutbah bahasa lawar mendingan guru aja hanya minggu tadi ya minggu tadi di sini ini 2 bulan yang lalu lebih lah hanya minggu tadi aja bulikan kada jadi sembahyang Jumat kayak itu juga kejadiannya kada ada khatibnya panitia masjidnya Pak ada juga jurung kemana sidin ke Pohmaan aneh kan artinya Pak nah ini perlu bila jadi kaum yang dijadi harus bisa mengubah jadi jangan digeruduk bila kaum orang-orang mengubah memang harus kayak itu bila kadada harus kaum menaikinya jangan kaum bisa azan saja jangan jadi harus bisa mohon kejadian nah itu seperti itu. Nah jadi yang disahih tadi sudah sampai khutbah ada perlu lagi tahiyat masjid langsung aja naik ke mimbar. Nah itu kejadian seperti itu kisah pengalaman. Jadi bilanya tahiyat masjid pokoknya makruh karena sudah ditunggu oleh orang-orang. Lalu pertanyaannya bolehkah binian tidak ada biar alim misalnya biar pintar biar profesor doktor jamaahnya orang kampung biar sekolah dasar misalnya binian hendak khutbah bolehlah jawabannya kada sah ya kan karena memang wajib Jumat adalah lalakian. Nah memang wajib lalakian kalau binian boleh aja cuma kada wajib Jumat ya kan memang wajib Jumat lalakian sebab ada aliran tadi karena ada binian hendak mau khutbah tapi dijawab malah. Nah pada kita kada ada hati-hati lah. Kalau kita ada anak cucu sekolah tinggi, bibinin anak khutbah, sebab tahu panjang umur lah. Nah, yang para sahabat ilmu misalnya. Dan apabila masuk ke dalam masjid yang kada sempat tadi, cukup gantinya dengan membaca tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Ini ada pertanyaan dari jamaah yang jauh yang menonton lewat YouTube kita. Nah, jadi ada jamaah banyak orang bertanya, jadi kita hanya membuka YouTube. Pertanyaannya adalah seandainya belum sampai waktu pengeluaran zakat harta dagangan, tapi sudah kawan mengira pajangan pendapatan itu bejakat. Ini udah berdagang lah, belum waktunya. Misalnya Ramadan hanya bulan Sabar, cuman sudah sampai dan nisabnya.
Karena ada keluarga yang sangat membutuhkan, jadi diniatkan sudah itu zakatnya bolehkah kayak itu. Nah kayak kita mengatakan yang menang pangangarun kalau orang jauh belum simpon lagi, cuma lihat menggunung juga bang sudah imbak beberapa kelompok ya kalau lebih 100 lalu kalau orang tak boleh di kalau orang zakat belum simpon. Nah kalau orang dulu dia zakat bolehkah? Nah kalau melihat dari rukun zakat itu kan sampai nisab, sampai haul ya kalau sampai nisab sampai haul. Kalau urusan bohma itu boleh, bohma boleh, karena bohma itu haulnya apa? Nisabnya sampai haulnya wa atu haqqahu yauma hasadi, haulnya ketika panen sudah, nisabnya sudah, dan kau dikira itu hanya belum bersih. Nah kalau benih boleh. Kalau dagangan syaratnya harus haul setahun. Nah karena belum sampai setahun itu belum belum sah lagi mengeluarkan zakat, belum sah lagi. Nah, kenapa? Karena kada sampai sehaul, bujur nisabnya sampai tapi haulnya kada sampai. Nah ini berdagang jangan dikeluarkan. Umpamanya membeli dua, namun hendak niat zakat itu maminjami kembalikan. Nah aku pinjami kamu 500, kini itu sudah sampai berhitung anulah telepon ada orang pinjami semalam. Nah aku udah kerjakan ini jangan orang memberikan membayar hutang lawan aku. Nah itu jangan aku memberikan zakat kena bayar hutang aku lah. Kalau orang tarik lagi. Nah, amun langsung dikeluarkan meniatkan zakat itu belum sah zakatnya. Kenapa? Kan syarat tadi nisab dan haul. Nah, oke nisabnya sampai, tapi haulnya belum ada. Haul itu genap setahun. Jadi makanya biar berdagang itu ingatkan biar memulai berdagang itu apabila jadi itu haulnya bila bulan maulid kaina, bila rajab kaina, bila rabiul awal, bila hari raya. Nah itu cara mengeluarkan zakat. Sebab bila kita keluarkan karena kada sampai dasarnya kada sah sebagai zakat lagi, karena rukun zakat kada sampai. Seperti itulah ya, mudah-mudahan paham. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa maksudnya hilah zakat? Hilah zakat itu artinya adalah mengeluarkan zakat kepada salah satu dari 8 golongan. Maksudnya kita ini mazhab kita Imam Syafi'i. Kita ini Imam Syafi'i kalau lah. Nah, fatwa Imam Syafi'i bila mengeluarkan zakat itu minimal 3 golongan harus diberi. Kan dan golongan ada 8, fakir, miskin, amin, fisabilillah, garib, orang ibnu sabil, dan sebagainya 8. Menurut Imam Syafi'i, bila kita mengeluarkan zakat harus minimal 3 yang kita beri. Misalnya ada fakir, ada miskin, atau amil, atau orang hutang, atau fisabilillah. Bila satu saja atau 2 saja ada sah zakat fitrah kita atau zakat mal kita ada sah menurut Imam Syafi'i. Nah kecuali kita awal mencari 3 macam ini, pian berzakat 1 juta. Nah dari 1 juta itu fakir ada, dari orang miskin ada, nah seikungnya cari lagi siapa.
harus tiga dari dalam badan baru sah zakat fi'al. Nah, karena udah kita yang ngalih mencari itu, lalulah disebut dengan bahilah atau babilah. Bahilah itu kita umpat mazhab yang lain. Mazhab kita kan ada Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Nah, di antara empatnya ada imam membolehkan satu. Siapa namanya? Ada Imam Ibnu Hambal ada, atau murid daripada Imam Syafi'i namanya Imam Ahmad bin Uzail bin Musa al-Yamani, murid daripada Imam Syafi'i. Nah, Imam Uzail ini sidin membolehkan kepada salah satu, boleh dia sidin di satu golongan aja. Misalnya kita memberi fakir saja, misalnya kita memberi si miskin saja, misalnya kita memberi fisabilillah saja, boleh satu. Nah, lalu orang bahilah tadi lalu seperti itu, lalu bahilah umpat kepada imam membolehkan. Nah, makanya biasanya orang berzakat lalu dikiau guru dari makan zakat fitrah bulan ini. Nah, imbah diterima guru ya guru ya menerima dan aku miliki. Jadi duit ini jadi ampun guru udah semua. Cuma si guru ini kadang membulik sih guru ini pemurah. Jadi miliki dah. Cuma kusarahkan lawan ikam tolong bagiakan pulang. Ini duitku ikam bagiakan, duitku sudah. Nah, ada duit ikam lagi. Cuma tetap koridornya berilah kepada orang-orang berhak. Nah, berilah kepada orang-orang berhak. Jangan mentang-mentang sudah dihilangkan lalu sekarang beri. Ada kawan ngajakan, ada nasuki ngajakan, sudah bilah juga. Oh, jangan. Ini hati-hati ini bakal jadinya. Walaupun hilang, tetapi tetap membaginya kepada sesuai koridor berhak menerimanya. Nah, itu yang dimaksud hilang adalah ada hubungannya dengan pertanyaan yang ketiga. Apa hukumnya hilang zakat itu? Hukumnya harus. Apa teh harus ada? Bila kita ada menemukan kedosan hilang, biar sanggup saja menjadi tiga macam kedosan hilang, ada perlu hilang. Bila tidak sanggup, ayolah hilang supaya mensahkan harta zakat biaya. Nah, karena zakat itu bila kita keluarkan salah mengeluarkan atau memberi kepada orang kada berhak, nilainya kita sama kada zakat. Nilainya sama kada zakat karena salah yang menerima. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya boleh, harus secara tergantung situasi. Pertanyaan nomor 4-nya, apakah setelah hilang zakat oleh yang memberikan kepada apakah setelah hilang zakat boleh memberikan kepada selain dalam golongan yang wajib menerima termasuk kuitan? Oh, hendak memberi kada boleh, kada boleh. Walaupun dihilangkan kada boleh. Tetap. Nah, karena kan niat bahilah tadi bapik saja, bukan niat bahilah itu mencari celah, bukan. Tapi niat bahilah itu bapik supaya sempurna. Nah, kalau ada cukup 3 golongan itu niatnya, bukan niat bahilah bapik. Nah, bukan hanya kuitan, termasuk tanggungan kita. Siapa tanggungan kita? Anak. Sudah dihilangkan dijulung anak, tidak boleh juga. Atau yang sudah dihilangkan dijulung ke mama, kabeh, atau dijulung ke bini, atau dijulung ke laki, tidak boleh juga. Atau dijulung ke adik, tidak boleh juga. Kenapa? Karena adik itu tanggungan kita.
yang kada boleh itu kepada tanggungan kita. Sebab tanggungan kita itu bukan kewajibannya, bukan duit zakat, tapi duit tak ada udah kita, ada hak dengan kita. Apa haknya? Hak diungkusi. Hak diungkusi, hak dinafkahi, hak dan sebagainya lah. Jadi jangan diberikan kepada tanggungan kita, apalagi kuitan. Nanti habis jalan. Kemudian ada lagi, ini pertanyaan, ada orang menelpon lah. Guru hendak bertakun lawan pian dan ulun berguru lawan pian. Ulun ini uzur guru aya asam urat tinggi, kada kawa berdiri sembahyang, duduk gini behunjur aja. Duduk behunjur aja berarti kada kawa malipat lintohon. Nah, kayak apa cara ulun sembahyang? Bolehlah duduk di kursi. Nah, ya kalau nang uzur sembahyang al-qiyamul qadir, kan adalah sembahyang itu berdiri bagi nang mampu. Bila kata kau berdiri, berduduk. Nah, ngasih tadi berdiri kada kawa. Lalu berduduklah. Berduduk pun kada kawa. Berduduk memang bersilah kayak pian, tetapi bukunjur karena ketinggiannya kada kawa malipat. Nah, lalu pertanyaannya, boleh sembahyang berduduk? Kayak apa caranya? Caranya duduklah sekuatnya, maksud sekuatnya sakawatnya. Misal kayak gini, atau kau duduk di kursi. Ini ada pertanyaan berikutnya, bolehkah duduk di kursi? Di kursi kan menjuntai kayak ini. Jawabannya boleh. Jadi bila nyabu bunjur, biar dia bunjur. Allah berduduk di belah. Baca sembahyang mulai usalli sampai Fatihah, baca ayat. Bila rokok bebongkok sedikit, nah reta bongkok sedikit. Sami Allah, agak sujud, kabawahkan sedikit badan rokok. Apabila ada tempat nang disusuti, misalnya di atas meja, ini meja, dan di meja boleh biar anak di meja, boleh. Andai kada ada tempat sujud di kursi yang kain ini, kada mungkin ke bawah kalau terjungkang, cukup merendahkan di bawah pada ketiga rokok. Misalnya rokok sini, Allah, sujud ke bawah kan begitu, Allah Akbar, boleh. Kayak aja sama duduk. Jadi tahiyat itu kada lagi nang dicari nang duduk tahiyat awal kayak apa duduknya, kada usah lagi duduk tawaruk kayak apa, kada usah lagi. Pokoknya gerakan apa nang ada. Nah, artinya apa? Mengingatkan ini betapa sembahyang kita itu jangan ditinggalkan. Pentingnya adalah nang kayak apa aja kita itu sembahyang itu jangan ditinggalkan. Kada kawa berwudu, bertayamum, kada bisa bertayamum, ditayamumiakan, gitu tak? Boleh menayamumiakan. Yang penting menayamumiakan, jangan membatalkan wuduknya. Nah, amun laki menayamum luput, atau ini laki menayamum luput, nang kada batal anak tang sama atau kita seorangnya itu tak. Bila kada ada debu cukup apa ada di dinding di menangkah, yang penting tangan menyentuh. Saking pentingnya itu sembahyang lawan kita. Kelas itu ada dua pertanyaan secara online. Adakah di luar menang-menang betapa? Becakat tadi kita kalau becakat bene.
Beto kan benih itu kita yang menukari Jakarta deh, kita yang menukarinya. Beto kayak apa kita Pak orang tuh beto kan jualnya tuh kayak apa? Bakatnya kayak itu nah. Kemana gitu nah. Kita bang nukari jual kalian kan tahu. Kita yang menukari. Ulun misalnya rumah bejakat ulun kieu tuan guru atau biar urang kerja biar dia bejakat kieu ulun ini bujuran kena kieu lah. Nah kalau aja biar guru ulun bejakat 500 belik 5.000 berarti biar oleh amin. Nah misalnya lah jadi biar dibejakat jadi ulun terima. Bedanya sudah biar nanti lalu ulun menerima ajar ulun qabiltu jazakumullah bil khair ajarakallahu bima ataita baraka bima ataita wa ja'alahu laka tahura. Jadi ini harta bedanya ini sudah ulun terima misalkan berlima atau bertiga atau berdua misalnya itu sudah harta ini kami terima dan kami miliki. Karena kami miliki berarti kan milik kami nama dari mana? Nah lalu supaya benih ini kami tidak kawin membagi, masa kami ujuk-ujuk membagi. Sebab kami tahu apa orang benih itu gagah orangnya, kawan membagikan benihnya. Nah lalu disarankan, benih kami terima, kami miliki, kami serahkan lawan pian pulang, membagikannya. Dasar aja hendak pian bagi benihnya atau hendak pian jual. Nah, jadi guru benih ini ulun seorang nama nukarinya. Nah, mun pian nama nukarinya maka pian bakat lawan kami nang bertiga. Nah, jangan kayak nang kebesarakan lawan pian. Dasar pian karena baginya bentuk apakah gurunya sudah boleh ku jual aja naon siapa biar menjual biar menukari lah menukari jadi lawan siapa biar menjual dan biar menjual kecuali dia manahe bila biar menjual jualakan nah kecuali dia gurunya jualakan tapi dia biar aku menukarinya. Amun pian menjual ke lain boleh, tapi amun pian menukari kita harus sepakat lawan kami menerima tadi. Nah seperti itu. Dan tukang hilah tadi, karena tukang hilah tadi sudah ampunnya memiliki. Nah itu. Jadi seyogianya supaya bila ada keinginan hendak menukari zakat fitrah zakat harta benda itu siapkan duitnya dulu atau paling tidak ibaratkan disiapkan pemandirannya dulu guru biar tiga benih nang biar dari benih untuk kari kenal duitnya begiakah ya guru yuh jual tapi duitnya hutang kita beda yuh kepada akad dulu akad hutang boleh tidak boleh tidak nukar hutang boleh tidak boleh nukar hutang nang kada boleh itu nukar emas hutang nukar hutang boleh ya lah nang kada boleh nukar emas hutang nah selain pada emas boleh. Nah yang penting akad dulu harganya sekian duitnya sekian tukarlah jual duitnya berdiri gitu lah punya duitnya sini bagi akad kenabian pulang nah jadi intinya jawabannya menukarnya lawan si menerima hilah lawan si menerima hilah kelas saya terus ada lagi yang lain betak tahun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketakon masalah berhutang emas, bayar emas, tapi lawas benerannya bayar emas benerannya kayak apa aja hitungannya? Berhutang emas bayar emas. Bila berhutang emas bayar emas boleh. Boleh lah. Tapi yang dihitung gramnya bukan duitnya. Gramnya jual. Biar berhutang bayar emas harga 200.000.
bahari banget 20 tahun yang lalu. Jalur ini mah bayar ini. Anggaplah 10 gram. 10 gram bahari 200.000 berapa? 2 juta aja kalau lah. Nah, wah ini pihak harus tetap membayari 10 gram emas. Cuma 10 gram emas ini 10 gram berapa? 20 juta. Tetap ya nang dibayar ke emasnya. Kada boleh dihitung duitnya kan boleh. Karena hutang emas wajib bayar emas. Biar orang ada jadi masalah. Jangan bayar duit, aku juga bayar 2 juta aja, jangan pas udah mau. Tak makan hak orang, tak ambil hak orang. Ya, jadi kita menerima kada apa-apa lah. Kada apa-apa. Pokoknya yang penting gramnya sama. Berapa tahun orang punya harganya itu kada jadi patokan, yang jadi patokan itu nilai gramnya. Jadi si nambah hutang harus tahu diri. Harus tahu diri si hutang. Aku juga dari harga sama aja. Kada mau. Itu risiko jiwa selamat. Jiwa selamat jadi. Nah, itu risiko mau ada mau lah. Karena hukum pikir hutang emas bayar emas itulah. Bila emas 99 harga bayar 99 juga. Bila emas polis juga. Bila perak juga. Apanya ada? Ada tahu pink kalau namanya pink. Yuping apa? Hanya emas. Ya. Terus akan lagi di luar. Sebuting lagi guru enak masalah bahuma 2 kali setahun ya digambut ading itu bahuma 2 kali setahun. Tapi banyak taruh dapatnya keduanya tuh dia keluarkan lah zakatnya. Iya. Bahuma tadi kadar zakat bahuma itu kan dalam Al-Qur'an wa atu haqqahu yauma hasadi. Keluarkanlah zakatnya ketika sedang panennya. Bila panen setahun sekali, mengeluarkan setahun sekali. Bila panen 2 kali setahun, mengeluarkan 2 kali setahun. Bila panen 3 kali setahun, 3 kali mengeluarkannya. Ya berapa saat panen sama biar baparannya ada betapa bisipun asam aja. Sekali bebutik setelah bejakat lah aja. Nah, bilanya sampai di sana bejakat buah-buahan ada. Bila sampai di sana berapa di sana? Emas. Emas 80 gram berapa? Uang banyak misalnya. Ada kemungkinan sampai ya lah. Nah, ada kemungkinan sampai. Pokoknya tergantung panennya deh. Belinya sekali setahun, belinya 2 kali jangan sampai panen 2 kali setahun, jangan sekali setahun. Tapi dia gurunya menggabung juga. Panen pertama oleh 200 balik, panen kedua oleh 200 balik. Kulon kalau kan gurai 40 balik sama aja saja, sama tapi beda. Kenapa? Karena syarat mengeluarkan zakat itu saat panen. Saat panen. Nah, yang dianjurkan tetap ketika panen itu. Jangan diulah setahun sekali. Karena bahuma itu bukan haul dan nisab, tetapi saat panen. Beda dengan pedagang. Beda dengan pedagang. Kalau pedagang setahun dan sampai. Nah, kalau bahuma sampai dan saat panen, sampai dan saat panen. Kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebemik kada mendengar. Dia kah pardo ketbiar panduhur kah? Ulang.
Sambil yang zuhur tuh baqiyah kah, sunat zuhur kah? Sembahyang zuhur Baqiyah kah? Sambil yang zuhur atau sunat kah ulah? Sembahyang zuhur itu kan ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya. Bila sebelum zuhur itu lalu pian sembahyang sunat 2 rakaat itu qabliyah ngarannya. Buat di qabliyahnya. Imbas sembahyang zuhur lalu pian menyunat buat di ba'diyahnya. Nah, kalau asar pian menyunat sebelum asar kada usah dibuat qabliyahnya. Saja saja aku sembahyang asar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bila maghrib sebelum maghrib buat di qabliyahnya, imbah maghrib buat di ba'diyahnya. Sebelum isya buat di qabliyahnya, imbah isya buat di ba'diyahnya. Sebelum subuh kada usah dibuat qabliyahnya. Nah, itu harus ditarakan kita. Kalau sunat subuh kalau ada lah. Sunat subuh kalau ada lah. Baca saja aku sembahyang sunat subuh karena Allah Ta'ala. Yang subuh, Hanya sembahyang subuh. Kada usah dibuat di qabliyahnya, kada usah. Bayat lah Pak. Bayat lah. Kalau bayat, kau kan bayat kan di rumah sendiri. Sembahyang itu makin ditambah ayat lebih abdal. Sembahyang sunat anak biar tambah ayat lebih abdal. Cuma anda biar kada membuat ayat sah aja. Jelas. Menggawi banget. Amun subuh bagus bayat. Ayat sunat sebelum subuh itu ayatnya ayat 2 alam. Tahu pian ayat 2 alam. Alam nasrah dan alam tarakai. Nah, ada hadis Rasulullah, man qara'a alam wa alam lam yusibuhu alam. Barang siapa membaca alam nasrah dan alam tarakai sunat subuh, maka orang itu tidak akan ditimpakan penyakit oleh Allah Ta'ala. Penyakitnya itu penyakit zahir, penyakit batin. Penyakit zahir macam-macam, penyakit di awal termasuk penyakit kedepanduitan. Penyakit di batin itu yang penggelisahan, pemusangan, penggelauan, itu penyakit batin. Nah, Karena sambil yang subuhnya tuh kedua kalau nasrah perennya. sembahyang subuhnya dibijak orang alam nasrah ada apa-apa? Iya. Marah 2 kali. Ayahnya ada nasrah berapa ada bapak? Iya kata bapak. Alam nasrah itu bagus biar baca setiap kali sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi azhaba anil hamma wal hazan. Langsung anak di dada baca alam nasrah minimal sekali. Bismillahirrahmanirrahim sampai habis. Jangan alam nasrah. Jangan sampai habis. Nah, ini disuruh baca alam nasrah aja. Alam nasrah sampai habis. Mudah hafal Pak Guru aja. Alam nasrah itu baca. Hafal dia, bergamat hafal dia, bergamat. Aman Guru Bahran Jamil menyuruh 3 kali. Ulun pernah datang Guru Bahran Jamil bakawin di balai hari pas bedang di rumah sepupu ulun. Pas Guru Bahran Jamil datang ada presiden amalan presiden imbah salam itu bacalah alam nasrah 3 kali di sini. Nah, apa 3 kali kita tahu aja rasanya aja. Yang sekali membaca lawanan 2 kali, lawanan 3 kali bidah nasihatnya. Itu aja. Kenapa? Silahkan amalkan, rasakan nasihatnya. Itu alam nasrah. Artinya yang jelas itu sesulit apapun kehidupan kita, segalau apapun insyaallah kita tenang hadapi hidup ini. Kita hidup ini pasti ujian, cobaan, godaan, fitnahan, sambatan, macam-macam pasti kita tahu. Siapapun balangnya, potongannya pasti ada. Nah, menghindar kita kewajiban. Nah, insyaallah ketika kita alam nasrah ini kita baca setiap masalah apapun Allah berikan jalan keluarnya kepada kita dan kita menghadapinya dengan tenang dan tenteram. Minimal dia sekali amunnya kawan
3 kali. Nah itu. Ada lagi? Ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Misalnya kita memberikan zakat kan berbuka puasa di masjid, bolehlah kita tempat makan. Memberikan zakat di masjid tempat makan. Orang membukakan di masjid. Amun bajakat, nang pian beri zakat duit bija kalau kada bajakat nasi kada kalau. Atau duit zakat dibukakan berpuasa. Nah, pertanyaannya jangan. Bila pian membagi zakat, duitnya hanya dibagi. Jangan duit zakat gesa orang berbuka puasa, jangan lah. Karena apa? Zakat itu yang dianjurkan memberi kepada orang. Ada orang itu manusia dan berbentuk uang. Jangan duit zakat gesa dimakan, jangan dimakan. Andai pian gulung juga, pian nyoba makan, jangan. Kenapa? Kita makan duit pian pula. Kita makan pun orang maka pian keluar kan, dia pian kapuk pulang. Ya kan berzakat itu mengeluarkan, mun pian makan pian kagok pulang. Bisa. Kita liur aja kita keluar ke depan lagi nangkok kalau apalagi zakat apa? Membersihi. Artinya mengeluarkan sudah dibersih, nyata kotoran ya istilahnya. Nah jadi itu. Jadi intinya jangan empat makan adalah kita berzakat, kita jangan empat makan. Menhandak dia besango. Nah adalah besango seorang. Seperti itu lah intinya. Artinya jangan empat makan. Iya. Alas. Misalnya kan diberi mengeluarkan zakat di julung kepian terserah pian kayak itu. Nah jadi anak membukakan orang masjid bisa orang kan dapat makan. Duit zakat itu sama, duit zakat geser memberi makan orang berbuka di masjid engkau harus sakit. Beri zakat itu memberi sedekah aja. Atau itu aja hendak memberi ke orang biar memberi relasi memberi zakat orang biar kutarima aja. Jadi sidin menerima ini berarti kan pun sidin sudah di sidin duitnya ayo aku membukakan orang berbuka puasa. Nah karena berarti nang membukakan orang berbuka puasa ini kata sidinnya menerima ini kada pian yang pemulaan tadi lagi kada. Ada pian pemulaan tadi kita. Terus yang menerima nang membukakan berpuasa. Lalu pian 4 saruan juga maka boleh boleh cuma kada ites ya. Tak boleh pulang adalah kelas, ada lagi? Ada di luar. Ini masalah sholat. Apa itu ulun ini pernah tak kumpul lawan guru, tapi lain tawan guru itu nah guru. Jadi sidin bibinian tuh hati-hati aja sembahyang, tak jejak mau kena. Majulan kayak apa mau tajijak enggak ada tajijak kita bakal kaki itu pak tajijak kalau oke itu kayak apa tuh nanya tapi tajijak mau bisa dijungkang iya kan mentajijak kaos kaki ada apa mentajijak mau kana dijungkang jangan kan pian mau kana ulun ini begemis kayaknya nah ada diberi orang gemis hanya dipakaikan kayaknya panjang sampai yang ngarang panjang lain aja jejak ada jungkang
Artinya hati-hati itu hati-hati jungkang aja. Kada jersidin kada sah sambayangnya jar kayak itu. Ya lih jalan. Mau ulun di gunung ranjak dan sambayang tajajak. Setahu ulun tuh kada boleh tangan mukana. Kalau di betis itu kada jadi masalah tajajak kada apa-apa. Nang kada boleh talapik itu dahi saat sujud. Dahi jangan kada boleh. Nah dahi jangan sampai talapik benda kain nang ada di awak kita, nang menyatu dengan kita. Kalau di betis itu kada ada masalah. Kalau ada jajaknya kada jadi masalah. Kada ada hukum fikih nang melarang. Karena apa? Justru kita harus tertutup gitu. Nah makanya bisa makanannya panjang, bisa kaos kaki, bisa dengan caranya kalau urusan saja itu kada ada di dalam hukum fikih nang menyebabkan membatalkan sholat atau kada, nang menyebabkan membatalkan sholat atau kada. Nang ada bisa membatalkan sholat itu ketika sujud, ketika dahi mensujudi kain nang berhubung dengan awak kita. Nah berhubung tuh sorban kain ini kan sorban kan kada nempel, tapi menempel di awak kain. Nah ketika sujud ini tak muka, harus sujud kayak itu ada sah sujudnya. Atau muka nabi yang bebelah bepanggal bepanggal, kalau bebelah kayak itulah bepanggal. Nah bila waktu sujud terabang, kalau ini memang bepanggal deh. Nah terabang itu pihak sujud ini kada sah sujud pihak. Jadi hati-hati nang bepanggal deh. Kalau yang nang bebelah, belum kayak ngata nang belah aja bang. Nang bepanggal. Gitu hati-hati. Nah amun sapu tangan berandak di hadapan, kan ada hubungan dengan kita, boleh sujud aja. Anda ke sapu tangan, ada apa-apa? Sapu tangan, ada yang sembahyang di jalanan ada daun, deket daun, tak apa-apa, kada jadi masalah. Yang penting nang disujud itu kada terhubung dengan awak kita. Nah, makanya tuan guru kadang-kadang ada yang bersorban itu hati-hati juga di tuan guru mensorban segedaran utaranya ketika sujud ini dahi kada kanan dahi kada kanan. Nah jadi itu ada sambayang biar tuan guru amun sorban sing kenalan melindungi dahi, apalagi ngulung kayak itu. Nah sujud ada sambayang atau sorban melingkar tertutup dahi sih sujud kada sah sambayang sih biar yang sorban memang gena. Nah karena harus sujud dahi, makanya kan digambar pada guru sekolah sorban sidin kan dahi jongkok leher kalau nah kan gitu. Nah itu gesak sembahyang, tapi yang orang bicara mah ada apa-apa tinggal aja masalah. Ini maksudnya waktu sembahyang. Nah telapak tangan kanannya pakaian kalau nang pakai nama panggilan tadi itu ada jangan masalahnya nang diutamakan itu dahi aja, nang jangan sampai tertutup. Dahi jangan sampai tertutup. Dahi karena tangan akan mempengaruhi ada. Nah harus jangan talapik itu dahi, dan harus dahi hidungnya empat bandak jadi jangan hidungnya kada sampai ke lantai, dahinya aja hidung kada. Marah minta kalau bapak kelas biska Ada lagi jadi di orang ibu di luar apa tuh cucu sarumah, anak sarumah, yang ini hendak pejakat, bolehlah cucu di rumah tuh diberi, tapi jurang kada boleh diberi makan, tapi tukarakan ke barang, baju, sandal atau apa itu, nukarakan cucu duit jakat, nyesel rumah lawan nininya yang bejakat. Cucu tuh anak
anak sidin seorang deh, Iya, cucu bujur gitu. cucu bujur. Itu tanggungan sidin. Jangan, Oh, kada boleh lah. jangan. Menantang beri jakat beri cucu, duit banyaknya dijulung lawan cucu. Amun belain rumah pangjar boleh lah. Sama, belai ngarang cucu. Kan kayak sugih nih, anak abahnya aja, mamahnya tanggungan seorang. Ya kalau abahnya aja tanggungan kita, mamanya aja anak kita, tanggungan kita. Cucu itu ya juga memberi itu tanggal 8 gulungan, zakat itu kan 8 gulungan. Nah itu. Lalu anak cucu ini sakit juga misalnya, sakit lah. Nah, beri duitnya jangan beri zakatnya. Beri duitnya jangan beri zakatnya. Memberi zakatnya pemalaran kayak itu dah. Zakat ke lain aja berikan ke lain, jangan memberi cucu tadi lah, jangan memberi cucu. Ya sama kita yang penting kitanya baik lah, yang penting kitanya biar sekolah duit lain aja kayaknya nanti yang beri, jangan duit zakat. Jadi banyak jangan diberi karena termasuk masih tanggungan kita, anak cucu tanggungan kita kan. Coba menjaga ada rumah siapa tanggung jawab, pasti belikan ini. Kalau mamanya ada pasti belikan ini, apalagi ini segi kayak segi gini. Nah seperti itu, karena pokoknya intinya kayak tidak bagian tanggungan kita, dan tanggungan jangan kita lah, jangan kita alas habis kayak bola ya lewat ada baca khusus wanita. Semakala Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala hajat kita, meluaskan rezeki kita, membimbing kita kepada yang lebih baik. Allahumma jangan mursyad wa ya ta'ala amal ibadah, terus ke halal lagi banyak lagi berkat, berikan rezeki dan salihah, selamatkan dunia dan akhirat, dan bersama Rasulullah, bersama awliya Allah dan ikhwan ala hadhihi ya, wa kullu salihah syukur dan syukur